Pernahkah kamu mendengar tentang cermin yang bisa memanggil setan? Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, berdiri rumah tua peninggalan zaman Belanda. Tidak ada yang berani mendekat, karena di dalamnya ada satu benda yang konon bisa memanggil arwah hanya dengan menatap pantulannya di tengah malam. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang benar-benar mencobanya? Malam ini, aku akan membawamu menyelami kisah nyata yang disembunyikan warga. Kisah tentang cermin pemanggil setan. Duduk tenang, matikan lampu, dan bersiaplah, karena setelah ini, mungkin kamu tak akan pernah lagi menatap cermin dengan cara yang sama. Aku pertama kali mendengar kisah tentang cermin pemanggil setan dari seorang warga tua bernama Pak Surya. Saat itu, aku sedang melakukan riset kecil di lereng Gunung Lawu, mencari cerita rakyat yang belum banyak diungkap ke publik. Sore itu, hujan tipis turun membasahi jalanan desa Pagerwangi, dan aku berteduh di warung kopi kecil di pinggir jalan. "Mas, jangan terlalu lama di atas sana malam-malam," kata Pak Surya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Dulu, ada rumah tua di ujung desa. Di situ ada cermin yang katanya bisa manggil sesuatu dari dunia lain." Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba memastikan ia tidak sedang bercanda. "Cermin? Maksudnya semacam ritual, Pak?" Ia hanya tersenyum tipis. "Bukan semacam, Mas. Itu memang ritual. Dan orang yang terakhir kali mencobanya gak pernah sama lagi setelah malam itu." Beberapa warga yang duduk di warung ikut menatap ke arah kami. Salah satu dari mereka, perempuan paruh baya bernama Bu Narti, menimpali pelan. "Cerminnya itu dari Belanda, Mas. Warisan zaman dulu. Waktu rumah itu dibuka lagi, orang-orang bilang sering kedengeran suara ketukan dari balik kaca." Aku mengerutkan kening. "Ketukan?" "Iya," jawabnya cepat. 3 kali, tiap jam 12 malam. Seolah-olah ada yang minta dibebaskan. Rasa penasaran mulai menguasai pikiranku. Dalam hati, aku tahu cerita seperti ini berbahaya, tapi juga terlalu menarik untuk diabaikan. Aku pun memutuskan untuk mencari rumah yang dimaksud malam itu juga. Pak Surya sempat menahan. "Masih yakin mau ke sana?" Suaranya terdengar berat. "Kalau udah lihat bayangannya di dalam cermin itu," katanya, "bayangan itu gak bakal pergi sebelum sesuatu dikorbankan." Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. "Saya cuma mau lihat, Pak. Siapa tahu bisa jadi bahan dokumenter." Menjelang maghrib, aku berjalan ke arah yang disebut warga. Jalan menanjak, diselimuti kabut. Pepohonan berderak tertiup angin. Rumah itu akhirnya tampak, bangunan tua bergaya kolonial dengan cat putih yang sudah terkelupas. Di teras, ada papan kayu bertuliskan huruf pudar, "Rumah Wijaya, 1936. Saat aku membuka pagar, bunyinya berderit panjang. "Permisi," panggilku pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melintasi celah pintu. Langkahku menimbulkan gema kecil di dalam ruangan. Aroma lembab dan debu memenuhi udara. Di ruang tamu, aku melihatnya. Sebuah cermin besar berdiri di dinding tengah dengan bingkai ukiran emas kusam. Kacanya sedikit retak di sisi kanan, tapi anehnya, bayanganku tampak sempurna di sana. Aku mendekat perlahan. "Jadi ini yang dibilang warga," gumamku. Dari belakang, terdengar suara perempuan pelan. "Jangan berdiri terlalu dekat." Aku sontak berbalik. Di ambang pintu berdiri seorang gadis muda. Rambutnya sebahu, wajahnya pucat. "Kamu siapa?" tanyaku cepat. Ia hanya menatapku dengan tatapan datar. "Namaku Rara. Aku yang tinggal di rumah ini sekarang." Aku terdiam, mencoba mencerna ucapannya. "Tinggal? Tapi rumah ini kan sudah kosong bertahun-tahun." Rara tersenyum samar.
tidak benar-benar kosong. Ada yang menunggu di balik cermin itu. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan entah kenapa, dari dalam kaca, aku seperti melihat bayangan lain berdiri di belakangku. Padahal, ruangan itu hanya ada aku dan dia. Malam itu, aku memutuskan untuk menginap di rumah tua tersebut. Rara mengizinkanku, tapi dari ekspresi wajahnya, aku tahu ia tidak benar-benar setuju. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau tidur di sini, jangan menatap cermin itu setelah tengah malam." Aku mengangguk santai, walau dalam hati aku merasa sedikit ragu. "Kenapa begitu?" tanyaku. "Karena waktu tengah malam, bayanganmu bukan cuma milikmu lagi," jawabnya pelan, lalu berbalik menuju kamar di ujung lorong. Rumah Wijaya tampak tenang, tapi suasananya ganjil. Jam dinding tua berdetak lambat, dan setiap langkah kaki menimbulkan gema yang menggantung lama di udara. Aku menyiapkan kamera, voice recorder, dan senter. Rencana awalnya hanya untuk merekam atmosfer malam. Tapi sejak aku menyalakan alat perekam, udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. "Rara," panggilku. Tak ada jawaban, hanya suara kayu berderit di langit-langit. Aku mencoba menenangkan diri, lalu duduk di kursi dekat cermin. Lampu minyak di meja berkelip-kelip, seperti hendak padam. Tiba-tiba terdengar suara samar dari arah kaca. Suara perempuan berbisik, "Pergi." Aku mendekat pelan. "Siapa di sana?" Bayanganku menatap balik dengan ekspresi yang sama. Tapi untuk sepersekian detik, aku melihat mataku di pantulan itu berkedip lebih lambat daripada diriku sendiri. Aku mundur cepat, jantungku berdegup keras. Pasti efek cahaya. Gumamku mencoba rasional, namun perekam suara di tanganku tiba-tiba menyala sendiri, dan dari speaker kecilnya terdengar suara lirih. "Jangan percaya dia." Aku menatap sekeliling. "Dia siapa?" tanyaku refleks. Suaraku bergetar. Pintu kamar Rara tiba-tiba terbuka pelan. Gadis itu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Kamu dengar suaranya juga kan?" Aku mengangguk perlahan. "Kau tahu itu apa?" Ia menunduk. "Itu suara ibu. Dia meninggal di depan cermin itu 5 tahun lalu." Aku menatap ke arah cermin besar itu lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Retakan di sisi kanan kacanya membentuk pola aneh, seperti wajah seseorang yang sedang berteriak. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rara?" Rara menatap kosong ke arah cermin. "Ibu mencoba memanggil ayahku lewat ritual lama, tapi yang datang bukan ayahku." Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri lagi. Angin dingin berhembus dari arah kaca, seolah ruangan itu bernapas. "Ritual?" ulangku pelan. "Kamu tahu caranya?" Ia menggeleng cepat. Aku nggak pernah berani mencoba. Tapi setiap orang yang melihat cermin itu lebih dari 3 menit, mereka bilang mulai melihat wajah yang bukan milik mereka. Suara jam dinding berdentang 12 kali. Suara terakhir menggema lama, lalu sunyi. Lampu minyak tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah kaki pelan mendekat dari arah cermin. Aku menyalakan senter, tapi cahaya itu memantul ke permukaan kaca dan memperlihatkan sesuatu. Bayangan sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi di ruangan nyata tidak ada siapapun. "Rara!" seruku, tapi ia sudah tidak di tempatnya. Hanya suara bisikan dari arah lorong, lembut tapi jelas. "Kau sudah memanggilnya." Aku merasakan udara semakin berat. Aku mencoba keluar, tapi pintu depan terkunci rapat, seolah-olah sesuatu menahannya dari luar. Di tengah panik, aku mendengar suara Rara dari arah belakangku, tapi nadanya tidak lagi sama. "Sekarang kamu juga bisa melihatnya, kan?" Aku berbalik pelan, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan Rara di cermin tidak bergerak sama seperti dirinya.
Ia tersenyum di dalam pantulan, sementara Rara yang berdiri di hadapanku tampak ketakutan. Aku terdiam di depan cermin itu. Napasku berat dan tak teratur. Rara berdiri di depanku, tapi bayangannya di kaca masih tersenyum. Senyum dingin, kaku, tak alami. Rara, suaraku nyaris bergetar. Kenapa bayanganmu nggak sama? Ia hanya menatapku tanpa menjawab. Dari pantulan, sosoknya seolah membisikkan sesuatu pada versi diriku di dalam cermin. Aku melangkah mundur pelan. Jangan percaya apapun yang kau lihat, bisik Rara yang asli. Cermin ini bukan sekadar benda. Ia meniru dunia nyata, tapi yang di sana haus akan jiwa. Aku mencoba menenangkan diri, lalu mengeluarkan voice recorderku. Aku harus tahu kebenarannya. Ada catatan atau sesuatu tentang cermin ini? Tanyaku. Rara mengangguk lemah. Ada di ruang belakang, di bawah lantai kayu. Tapi aku jarang ke sana, karena setiap kali aku buka, ada yang mengetuk kaca 3 kali dari balik dinding. Kami berjalan menyusuri lorong yang dingin dan gelap. Dindingnya lembab dan bau besi tua menyeruak ke udara. Lampu senterku sesekali berkedip, seperti menolak menyorot lebih jauh. 3 kali ketukan ya, tanyaku memastikan. Rara menelan ludah, lalu berbisik, iya. Seperti tanda bahwa sesuatu ingin keluar. Kami sampai di ruangan paling belakang, berdebu dan nyaris kosong. Hanya ada 1 meja kayu dan peti tua. Di bawah peti, ada papan lantai yang sedikit renggang. Aku jongkok dan mencongkel kayu itu perlahan. Dari bawahnya, keluar aroma yang menusuk hidung. Campuran tanah lembab dan besi berkarat. Ini dia, kataku sambil menarik keluar sebuah buku catatan kulit berwarna hitam. Rara mendekat dengan wajah tegang. Itu milik ibu. Halaman pertama dipenuhi tulisan tangan Latin kuno, sebagian dalam bahasa Belanda. Aku membaca perlahan. Ritual cermin penunggu digunakan untuk membuka gerbang pantulan dan berbicara dengan roh yang tersesat di antara dunia. Aku menatap Rara. Ibumu benar-benar melakukannya? Ia menunduk dalam. Dia cuma ingin bicara dengan ayah, tapi yang datang bukan dia. Tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang depan. Suara benda jatuh dan kaca bergetar hebat. Kami berlari kembali ke ruang tamu. Lampu minyak di meja menyala sendiri, padahal tadi sudah padam. Di depan cermin, kini muncul 2 bayangan Rara. Satu berdiri di sampingku, satu lagi di dalam pantulan, menatap kami dengan mata hitam kosong. Rara yang di sampingku menjerit, "Itu bukan aku, jangan lihat matanya." Aku berusaha memalingkan wajah, tapi refleksi itu seolah menarik pandanganku paksa. Dari dalam kaca, terdengar suara berat berbisik. Gantian, sekarang dia di luar. Aku panik, berusaha mundur, tapi kakiku seakan menempel ke lantai. Bayangan di dalam kaca bergerak pelan, menirukan setiap gerakanku, kecuali senyumnya. Senyum itu semakin lebar, hingga mulutnya tampak sobek ke pipi. Rara berteriak, "Jangan biarkan dia keluar." Tutup tirai cermin itu. Aku menoleh cepat dan melihat kain hitam di lantai, mungkin penutup aslinya. Aku meraihnya dan mencoba menutup kaca besar itu. Tapi sebelum kain itu menutupi seluruh permukaan, tanganku terasa dingin. Sesuatu dari dalam kaca memegangnya. Astagfirullah, desisku pelan, mencoba menarik tangan. "Rara, tolong aku." Ia berlari ke arahku, menarik bahuku sekuat tenaga. Kain hitam itu jatuh menutupi cermin sepenuhnya, dan seketika semua menjadi senyap. Kami terengah-engah di lantai, hanya suara detak jam dinding yang tersisa. "Apa yang barusan terjadi?" tanyaku dengan napas memburu. Rara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia mencoba menggantikan kita. Setiap kali seseorang menatap cermin itu terlalu lama, bayangannya akan hidup dan perlahan mengambil alih dunia nyata. Aku memandang ke arah cermin yang kini tertutup kain. Dalam hati aku tahu,
malam itu bukanlah akhir dari gangguan ini. Justru sebaliknya, aku baru saja membangunkan sesuatu yang telah lama terkunci di sana. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Aku tidak bisa tidur semalaman setelah kejadian semalam. Cermin besar di ruang tamu kini tertutup kain hitam, tapi rasanya seolah-olah bayangan di baliknya masih menatapku. Rara, aku harus tahu siapa sebenarnya keluargamu, kataku sambil membereskan alat perekam yang sempat terjatuh. Ia menatapku dengan mata sayu. Aku juga ingin tahu semuanya. Aku cuma tahu, ayahku bukan meninggal biasa. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor desa. Di sana, aku berharap bisa menemukan arsip lama tentang keluarga Wijaya. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Dirga, menyambutku dengan raut wajah waspada. Rumah itu lagi-lagi ya, katanya lirih. Sejak dulu, siapapun yang datang ke sana, nggak pernah benar-benar pulang dengan tenang. Aku mengeluarkan kartu identitas dan memperkenalkan diri sebagai pembuat dokumenter. Saya cuma ingin tahu sejarah rumah itu, Pak. Siapa keluarga Wijaya sebenarnya? Pak Dirga menatapku lama sebelum menjawab. Keluarga Wijaya dulunya bangsawan kecil dari Solo. Mereka pindah ke Pagerwangi sekitar tahun 1930-an. Konon, Tuan Wijaya sangat terobsesi dengan ilmu pemanggilan arwah. Istrinya, Nyai Saras, konon memiliki cermin dari Belanda. Katanya, bisa memanggil roh orang yang sudah meninggal. Aku langsung merinding. Cermin itu masih ada. Pak Dirga menatap tajam. Masih. Jadi kamu sudah lihat? Aku mengangguk pelan. Dan sesuatu di dalamnya masih hidup. Pak Dirga menghela napas berat. Tuan Wijaya dulu punya 2 anak perempuan, tapi yang satu hilang tanpa jejak. Setelah itu, Nyai Saras bunuh diri di depan cermin itu. Sejak hari itu, rumah itu dikunci. Aku menatapnya terkejut. 2 anak perempuan? Tapi Rara bilang, dia anak tunggal Pak Dirga, mengerutkan kening. Rara? Siapa Rara? Anak perempuan yang tinggal di rumah itu sekarang, jawabku cepat. Wajah Pak Dirga memucat. Mas, Rara sudah meninggal 5 tahun lalu. Dia ikut ibunya waktu kejadian itu. Aku membeku. Tapi, aku bicara dengannya. Aku lihat dia. Aku bahkan, yang kamu temui bukan manusia lagi. Potong Pak Dirga dengan suara gemetar. Itu mungkin bayangannya. Yang tertinggal di sisi lain cermin. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering. Jadi semua ini, cermin itu adalah gerbang? Iya, jawabnya pelan. Gerbang antara dunia yang kita lihat dan dunia yang memantulkan kita. Kalau kau terlalu lama menatapnya, bayanganmu bisa keluar, menggantikanmu. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Rara menungguku di depan pintu, tampak lebih pucat dari biasanya. Kau pergi kemana? Suaranya terdengar datar. Aku ke kantor desa. Mereka bilang kau sudah mati. Jawabku tegas. Ia menatapku tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis. Mungkin aku memang sudah mati, tapi tidak semua yang mati pergi, kan? Aku mundur 1 langkah. Siapa kamu sebenarnya? Rara hanya menatapku dengan mata kosong. Aku hanya bayangan yang tertinggal. Yang asli sudah diambil oleh cermin. Aku merasa jantungku berdetak semakin cepat. Kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Karena aku belum selesai. Jawabnya pelan. Masih ada sesuatu yang harus dikembalikan ke dalam kaca itu. Sebelum dia menyeberang sepenuhnya. Dari dalam rumah, terdengar suara ketukan keras 3 kali. Lalu kain hitam yang menutupi cermin perlahan tergeser sendiri. Dari celah kecil di bagian bawahnya, keluar semburat cahaya keunguan dan suara lirih. Perempuan berbisik. Tukar tempat. Sudah waktunya. Aku menatap Rara dengan rasa takut yang tak bisa kusembunyikan. Ia menatap balik.
matanya mulai berubah kelam. Kita harus mengurungnya lagi malam ini. Kalau tidak, dia akan mengambil tubuhmu. Malam itu, udara terasa berat, angin berhenti bertiup, dan hanya suara serangga malam yang terdengar samar dari luar jendela. Aku dan Rara duduk di depan cermin yang kini kembali ditutup kain hitam. Apa benar kita harus melakukannya sekarang? Tanyaku dengan suara gemetar. Rara menatap ke arah lantai, tangannya memegang buku catatan milik ibunya yang sudah kusam. Kalau kita tunggu lebih lama, dia akan keluar sepenuhnya. Waktu kita tinggal sedikit, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jadi, ritual ini caranya bagaimana? Rara membuka buku itu dan menunjuk ke satu halaman yang penuh dengan simbol aneh. Kita harus membaca mantra ini tepat pukul 12 malam, sambil membakar rambut dari orang yang pernah melihat cermin ini. Aku menatapnya ragu, tapi aku nggak punya apapun yang berhubungan dengan orang itu. Ia menatapku tajam. Kau punya bayanganmu sendiri, aku terpaku. Maksudmu, rambutku? Iya, jawabnya lirih. Cermin itu sudah mengenalmu. Bayanganmu sudah setengahnya berada di sana. Kalau kita nggak cepat, dia yang akan keluar, bukan kau. Aku menelan ludah dan memotong sehelai rambutku. Sementara itu, Rara menyalakan lilin di sekeliling ruangan. Api berkedip lembut, tapi setiap kali nyalanya goyah, bayangan di dinding tampak seperti bergerak sendiri. Kalau aku mulai membaca, jangan lihat ke dalam cermin. Apapun yang terjadi, katanya dengan tegas. Aku mengangguk pelan. Baik, aku percaya padamu. Suara, detik, jam terasa semakin lambat. Tepat pukul 12 malam, Rara mulai melantunkan mantra dari buku itu. Suaranya rendah dan bergetar, seperti gema dari masa lalu. Lilin-lilin bergetar, lalu tiba-tiba salah satunya padam dengan sendirinya. Dari balik kain cermin, terdengar suara ketukan pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia sudah bangun, bisik Rara. Jangan lihat, apapun yang terjadi. Aku mencoba fokus pada suaranya, tapi tiba-tiba kain hitam itu bergeser sendiri. Dari celah kecil muncul cahaya lembut, dan dalam pantulan kaca, aku bisa melihat diriku sendiri sedang menatap balik. Tapi wajahnya lebih gelap, matanya kosong. Suaranya terdengar dari dalam cermin, sama persis seperti suaraku. Kenapa kau ingin menutupku? Aku juga ingin hidup. Aku tertegun. Rara, dia berbicara. Jangan jawab, teriak Rara panik. Tapi aku sudah terlanjur melangkah mendekat. Bayangan di dalam cermin tersenyum. Senyum yang sama seperti yang kulihat di malam pertama aku datang. Rara mulai membaca mantra lebih keras, dan lilin-lilin menyala lebih terang. Mas, cepat, letakkan rambutmu di atas api. Aku menyalakan korek, melemparkan sehelai rambut ke nyala lilin. Asap hitam tipis naik, dan tiba-tiba rumah itu bergetar. Dari dalam cermin, muncul tangan hitam transparan, berusaha menembus permukaan kaca. Rara berteriak, tahan dia, jangan biarkan keluar. Aku menekan kain hitam ke cermin, tapi tangan itu menembusnya, dingin, licin, dan berdenyut. Dia terlalu kuat. Rara menggigit bibir, lalu berteriak lantang. Dengan darah, aku kunci kembali gerbang ini. Ia mengguratkan jarinya dengan pecahan kaca dan menekan darahnya ke permukaan cermin. Seketika, tangan hitam itu berasap, menjerit, lalu perlahan ditelan kembali ke dalam kaca. Cermin itu bergetar hebat, lalu hening. Semua lilin padam bersamaan. Hanya tersisa aroma gosong dan dingin yang menusuk. Aku menatap Rara, tubuhnya gemetar hebat. Kita berhasil, tanyaku pelan. Ia menatapku lemah, wajahnya pucat. Belum sepenuhnya, dia masih di antara kita. Kita hanya menutup jalannya untuk sementara waktu. Aku melihat ke arah cermin yang kini tenang. Tapi di permukaannya, sesaat sebelum gelap total, aku melihat sesuatu.
Bayanganku tersenyum kepadaku. Padahal aku tidak sedang tersenyum sama sekali. Sejak malam ritual itu, aku tidak bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat pantulan wajahku yang tersenyum aneh. Senyum yang bukan milikku. Pagi itu, aku terbangun dengan napas terengah. Di lantai, terlihat bekas jejak kaki basah menuju pintu. Padahal, aku tidur sendirian. "Rara," panggilku pelan, tapi tidak ada jawaban. Aku berjalan menyusuri lorong rumah, dan semakin lama, udara terasa dingin. Saat aku sampai di ruang tamu, kain hitam penutup cermin itu sudah terlepas sebagian. "Rara, kau di sini?" tanyaku lagi. Suara dari arah dapur menjawab, "Aku di sini, Mas." Aku menoleh cepat, tapi dari kaca cermin di belakangku, aku melihat sesuatu yang aneh. Rara, di dalam pantulan, sedang berdiri tepat di belakangku. Sementara dari dapur, Rara lain berjalan keluar perlahan. Aku terpaku di tempat. "Tunggu, yang mana kau sebenarnya?" Rara yang berjalan mendekat menatapku datar. "Aku di sini." "Kau kenapa?" Tapi dari cermin, Rara versi pantulan berbisik, "Jangan percaya dia. Aku yang asli." Tubuhku membeku, dua suara dengan nada yang sama, dua wajah yang identik. Hanya satu perbedaan kecil, Rara di cermin menangis, sementara yang di dunia nyata tersenyum dingin. "Aku sudah lelah dengan ini," kataku keras. "Kalian berdua berhenti." Rara di dunia nyata mendekat lebih cepat. "Mas, tolong bantu aku. Kita harus menutup cerminnya lagi." Tapi dari pantulan kaca, sosok Rara berteriak dengan wajah ketakutan. "Jangan dengarkan dia, itu bukan aku. Aku mundur, panik. Tuhan, siapa yang benar?" Tiba-tiba, Rara yang di dunia nyata memegang tanganku kuat sekali. "Kau harus percaya padaku, kalau tidak, dia akan keluar lagi." Namun saat tanganku disentuh, kulitnya terasa dingin seperti es. Tidak ada detak nadi, tidak ada hangat manusia. Aku menarik tangan, menatapnya ngeri. "Kau bukan manusia." Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Terlambat. Dari belakangku, terdengar kaca pecah. Cermin besar itu retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan dari dalamnya muncul kabut hitam pekat yang melingkar di sekitar kami. Aku berlari keluar rumah, tapi bayanganku di tanah tidak mengikuti gerakanku. Bayanganku tetap berdiri di depan pintu, menatapku. Aku menelan ludah, takut setengah mati. "Apa yang kau mau?" Bayanganku di tanah mulai bergerak sendiri. Tubuhnya membesar dan berubah bentuk, seperti sedang meniru manusia lain. Dari bentuk itu muncul wajah. Aku sendiri, tapi dengan mata hitam kosong dan senyum menganga. "Aku hanya ingin hidup," katanya dengan suara persis suaraku. Aku mundur, jantungku hampir berhenti. "Kau, bayanganku dari cermin?" Ia mengangguk. "Kau membebaskanku. Sekarang giliranku mengambil tempatmu." Aku berlari ke arah hutan kecil di belakang rumah, berusaha menjauh dari rumah Wijaya secepat mungkin. Tapi setiap langkah yang kuambil, bayangan itu tetap muncul di tanah, persis mengikuti di bawah kakiku, meski tidak ada cahaya. "Pergi!" teriakku panik. "Aku bukan milikmu." Suara itu tertawa pelan di telingaku. "Kau tak bisa lari dari dirimu sendiri." Aku hampir tersandung di tanah berbatu. Nafasku tersengal, dan entah dari mana, Rara muncul di depanku. Kali ini tubuhnya berlumur debu, wajahnya penuh luka, tapi matanya hidup. "Mas, dengar aku, cepat," katanya sambil menarik tanganku. "Kau harus kembali ke rumah dan hancurkan cerminnya. Itu satu-satunya cara menutup gerbangnya." Aku menatapnya dengan bingung. "Tapi kau, yang di rumah juga bilang hal yang sama." "Yang di rumah bukan aku," teriaknya. "Dia yang keluar dari kaca. Kalau kau nggak cepat, dia akan jadi kau sepenuhnya." Seketika aku sadar, bayangan itu bukan hanya ingin menakutiku. Ia ingin menggantikanku.
Aku mengangguk, menggenggam tangan Rara. Kalau begitu, kita harus selesaikan malam ini. Rara menatapku tegas. Kita hanya punya satu kesempatan. Setelah ini, tak ada lagi jalan kembali. Aku menatap ke arah rumah Wijaya yang berdiri di kejauhan, samar di balik kabut. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa bukan hanya sedang menelusuri misteri, tapi sedang bertarung dengan sesuatu yang hidup di dalam pantulan diriku sendiri. Kabut semakin tebal ketika aku dan Rara kembali ke rumah Wijaya. Di kejauhan, bangunan tua itu berdiri kaku, seperti bayangan dari masa lalu. Udara di sekitar terasa berat, seolah menolak kehadiran kami. Begitu kita masuk, jangan lihat langsung ke cermin, kata Rara pelan. Fokus pada bingkainya. Kita harus hancurkan bagian ukiran emas di atasnya. Di sanalah segelnya disimpan. Aku mengangguk. Kalau kita gagal, katanya dengan tatapan kosong, kau akan menggantikan seseorang di sana. Kami melangkah masuk. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, dan aroma logam lembab memenuhi udara. Semua lilin yang kami gunakan malam sebelumnya sudah padam, tapi anehnya, ruangan itu terang oleh cahaya samar dari cermin besar yang kini tak lagi tertutup kain. Cahaya itu tidak alami, putih keperakan, berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Aku menggenggam palu besi yang kubawa dari luar. Baik, aku akan pecahkan sekarang. Rara menahan tanganku. Jangan dulu. Kalau dia sadar kau mau menghancurkannya, dia akan mencoba menukar tempatmu lebih dulu. Aku menatap pantulan di cermin. Bayanganku berdiri di sana, tapi ekspresinya berbeda. Ia menatapku dengan senyum tipis, matanya hitam legam. Aku tahu kau mendengar aku, kataku pelan. Kau bukan aku, kau hanya pantulan. Bayanganku menjawab, suaranya serak tapi jelas. Pantulan, kau salah. Aku adalah dirimu yang sebenarnya. Kau cuma kebetulan lahir di sisi terang. Rara menarik lenganku cepat. Jangan ajak bicara dia. Dia butuh koneksi untuk menukar tempat, tapi sudah terlambat. Aku menatap mata bayanganku terlalu lama. Seketika pandanganku berputar. Ruangan di sekelilingku bergoyang seperti kaca air. Rara berteriak memanggil namaku, tapi suaranya makin jauh, makin bergema. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku berdiri di tempat yang sama, tapi warnanya terbalik. Dinding berwarna hitam keabu-abuan, lilin menyala dengan api biru, dan udara terasa seperti di bawah air. Aku mendengar suaraku sendiri dari luar kaca, memanggil, "Mas, bangun, jangan biarkan dia ambil tubuhmu." Aku menatap ke depan dan baru menyadari, aku berada di dalam cermin. Bayangan yang menyerupai aku kini berdiri di dunia nyata, menatapku sambil memegang palu. Aku sudah cukup lama menunggu, katanya dengan suaraku sendiri. Sekarang giliranku hidup di luar sana. Aku menghantam permukaan kaca dari dalam. Jangan lakukan itu. Itu bukan duniamu. Ia tersenyum dingin. Kau juga tidak pantas di sana. Kau yang membangunkanku, Rara, di luar berlari ke arah cermin. Mas, aku tahu caranya. Kau harus menolak bayanganmu dengan mengingat siapa dirimu. Aku menatap kaca itu, mencoba fokus pada ingatan. Rumahku, keluargaku, alasan aku datang ke desa ini. Tapi semakin aku mengingat, semakin bayangan itu meniru semuanya dengan sempurna, bahkan tangisanku. Aku adalah kau, katanya. Tak ada bedanya kita. Ada, teriakku keras. Aku hidup, kau hanya pantulan dari kegelapan yang kubawa. Cermin bergetar keras. Retakan muncul di sisi kiri, lalu menyebar cepat ke seluruh permukaan. Rara berteriak, "Sekarang!" Pecahkan segelnya. Ia mengambil palu dari tangan bayanganku yang tampak kebingungan sesaat, lalu memukul bagian atas bingkai cermin sekuat tenaga. Suara dentuman keras menggema, dan cahaya keperakan
meledak dari permukaan kaca. Aku merasa tubuhku ditarik paksa keluar dari dalam cermin. Segalanya berputar cepat, dingin, nyaring, lalu hening. Saat kubuka mata, aku sudah berlutut di lantai. Debu memenuhi udara. Cermin itu kini hancur berkeping-keping. Aku menatap Rara yang masih memegang palu. Napasnya berat. "Kita berhasil?" Dia menatapku tanpa menjawab, lalu perlahan tersenyum samar. "Ya, berhasil. Tapi, siapa bilang kau yang keluar?" Tubuhku membeku. Aku menatap pantulan di pecahan kaca di lantai dan melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Pantulanku masih tersenyum, padahal aku tidak. Pagi datang lebih cepat dari biasanya di lereng Pagerwangi. Kabut menipis, sinar matahari mulai menembus celah genting rumah tua itu. Aku masih duduk di lantai, memandangi sisa-sisa cermin yang kini menjadi pecahan tak beraturan. Rara berdiri di dekat jendela, diam menatap keluar. Hembusan udara membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. "Sudah selesai," katanya pelan. "Dia tidak akan bisa keluar lagi." Aku menatapnya lelah. "Kau yakin?" Karena aku tidak tahu apakah aku masih aku. Rara menoleh, menatap mataku dalam-dalam. "Kau tahu siapa namamu, asalmu, dan kenapa kau kesini? Itu cukup." Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati rasa ragu itu masih ada. Bayangan di pecahan kaca kecil di lantai sempat kulihat bergerak sedikit. Terlambat 1 detik dari gerakanku, kami meninggalkan rumah Wijaya sebelum siang menjelang. Saat melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah bangunan itu. Semua terasa tenang, tapi entah mengapa aku bisa merasakan tatapan yang mengikuti setiap langkahku dari dalam gelap. Rara menatapku. "Jangan pernah kembali ke sini. Kalau cerminnya dipanggil lagi, tidak akan ada yang bisa menahannya." Aku mencoba tersenyum. "Aku janji, tapi kau sendiri? Kau akan tetap tinggal di desa ini?" Dia memandang ke arah gunung yang tertutup kabut. "Aku sudah terlalu lama terikat dengan tempat ini. Tugasku belum selesai malam harinya. Aku kembali ke penginapan di bawah desa." Suasana sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Aku menyalakan laptop, mulai mengetik semua kejadian yang baru saja kualami. Filenya ku beri judul "Cermin Pemanggil Setan, Laporan Lapangan." Saat mengetik, aku berhenti sejenak. Di layar laptop, pantulan wajahku tampak aneh, terlalu gelap di bagian mata. Aku mengusap layar, memastikan itu hanya bayangan lampu. Tapi ketika ku tutup laptop, dari pantulan kaca jendela di belakangku, aku masih bisa melihat diriku sedang menatap balik, meski aku sudah berpaling. Keesokan harinya, aku menemui Pak Surya di warung kopi yang sama. Ia menatapku heran. "Mas masih hidup?" Orang-orang bilang semalam ada cahaya aneh di rumah Wijaya. Aku tersenyum tipis. "Sudah berakhir, Pak. Cerminnya hancur." Pak Surya terdiam lama. "Kalau begitu, berarti satu kutukan sudah berakhir. Tapi aneh, aku baru dengar satu hal dari warga tadi pagi." Aku menatapnya serius. "Apa itu?" Ia menatapku ragu. Katanya, ada perempuan yang datang ke balai desa semalam. Namanya Rara. Dia bilang mau lapor tentang cermin yang hilang. Tapi setelah itu, dia menghilang begitu saja. Tubuhku langsung dingin. "Rara!" Pak Surya mengangguk. "Iya, katanya rambutnya sebahu, wajahnya pucat. Persis seperti yang Mas ceritakan." Aku menelan ludah. Tidak mungkin dia bersamaku pagi tadi. Pak Surya hanya menatapku kosong. "Tidak ada yang melihat kau bersama siapapun, Mas. Kau sendirian waktu turun dari sana." Aku terdiam lama, mencoba memahami semuanya. Kalau benar, Rara sudah menghilang sejak malam sebelumnya. Lalu, siapa yang bersamaku pagi tadi? Aku menatap pantulan di gelas kopi di hadapanku. Bayanganku kembali menatap. Kali ini ia tersenyum, samar tapi nyata. Aku menutup mata.
menarik napas panjang. Mungkin memang ada hal-hal yang tidak seharusnya diungkap. Lalu aku berdiri, meninggalkan warung itu perlahan. Dari kejauhan, kilatan kaca kecil di tanah memantulkan cahaya matahari, seperti sisa dari sesuatu yang menolak benar-benar pergi. Dan malam itu, saat aku meninjau hasil rekaman dokumenter-ku di laptop, di salah satu frame terakhir, terlihat sosok perempuan berdiri di belakangku, memegang sesuatu di tangannya. Sebuah potongan kecil dari cermin itu masih berkilau, memantulkan senyum yang bukan milikku. Malam itu, rumah tua di Pagerwangi akhirnya sunyi. Tapi sejak cermin itu dihancurkan, tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang berhasil keluar dari balik kaca itu. Kadang, setan tidak perlu dipanggil. Ia hanya butuh seseorang yang cukup penasaran untuk melihat ke arah yang salah. Jadi, kalau malam nanti kamu berdiri di depan cermin dan bayanganmu tersenyum lebih dulu sebelum kamu, jangan balas senyum itu. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan aktifkan lonceng misterinya. Karena masih banyak kisah nyata dan laporan misteri kelam lain yang akan aku ungkap. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Greater than